Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Yang Kuasa selalu memberikan kita kesehatan sehingga segala aktivitas kita, semua pekerjaan kita bisa kita kerjakan dengan aman dan lancar. Amin. Nah, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang berbahagia, channel Sarawah Bande akan selalu menemani dan memberikan informasi-informasi penting yang pastinya informasi tersebut sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, kali ini channel Sarawah Bande akan mencoba membahas tentang bagaimana sih syarat-syaratnya untuk bisa menjadi peserta PKH atau syarat-syarat untuk bisa mendapatkan bantuan PKH. Namun sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sarawah Bande agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya dari kami. Oke Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas syarat-syaratnya itu, terlebih dahulu kami akan menjelaskan atau menggambarkan seperti apa sih program PKH ini di mata masyarakat bahkan di mata dunia. Jadi program PKH ini adalah program yang sangat terkenal, ya, tidak hanya di negara Indonesia, bahkan terkenal di luar negeri atau di seluruh dunia. Nah, karena dengan PKH ini, ya, Presiden kita Pak Jokowi ya terkenal di seluruh dunia karena dengan program ini bisa menurunkan angka kemiskinan. Dengan kata lain, sudah banyak rakyat Indonesia yang sudah sejahtera, ya, dengan syarat mendapatkan bantuan PKH ini. Nah, tetapi di samping itu juga Bapak dan Ibu, kadang-kadang program yang sangat baik ini ada juga jeleknya. Gimana jeleknya? Nah, bagi masyarakat kita yang belum bisa mendapatkan bantuan itu, nah, mereka mengeluh, mereka kecewa, bahkan mereka marah, ya, terhadap ya tokoh-tokoh masyarakat seperti Kadus, ya, Bapak Kadus, Bapak RT, ya, Bapak Kadus, Bapak Kawil, bahkan kepada pihak desa, terutama kepada kepala desa. Di sana dia menyampaikan keluhannya, dia marah-marah karena ingin dapat. Ya, memang sih, ya, menurut pandangan kami memang mereka layak dapat. Ya, kalau dilihat dari rumahnya, dari penghasilannya, memang mereka layak. Ya, tetapi di mana masalahnya? Kenapa mereka belum bisa menjadi peserta PKH? Nah, nanti kita bahas itu Bapak dan Ibu. Tetap selalu setia menemani kami, menonton video kami. Ya, nanti kita bahas pelan-pelan. Oke Bapak dan Ibu. Jadi apa sih program PKH itu? Nah, jadi program PKH itu singkatan dari Program Keluarga Harapan, di mana program ini adalah program bersyarat. Jadi tidak semua orang yang bisa mendapatkan, yang bisa masuk menjadi peserta PKH. Nah, sehingga ya mereka menganggap dirinya miskin, tidak pernah dapat bantuan, tidak punya rumah. Mereka menganggap dirinya layak, tapi belum tentu, ya. Nah, belum tentu mereka dapat. Oke, kita langsung bahas saja, ya. Kita langsung bahas saja
tentang syarat-syarat menjadi anggota PKH. Nah, jadi syarat-syarat untuk menjadi peserta PKH itu adalah harus memiliki beberapa komponen dalam suatu keluarga. Komponen-komponen itu antara lain adalah yang pertama, di dalam satu keluarga itu harus memiliki komponen bumil atau ibu hamil. Nah, kemudian yang kedua, harus memiliki anak balita dan anak usia dini. Nah, balita itu artinya anak yang berumur dari 0 sampai 5 tahun. Kemudian usia dini itu adalah dari 4 sampai 6 tahun. Ya, masa-masa masuk PAUD dan TK lah, itu namanya anak usia dini. Kemudian yang ketiga, memiliki anak yang masih sekolah. Dari jenjang SD, SMP sampai SMA. Bagaimana kalau perguruan tinggi sudah masuk, misalnya kita punya anak sudah masuk ke perguruan tinggi, bisa tidak dihitung? Itu tidak bisa dihitung dalam program PKH. Kemudian yang kelima, lanjut usia. Nah, atau disingkat dengan lansia. Nah, lansia ini di usia yang dihitung mulai dari usia 70 tahun. Nah, 70 tahun ke atas baru bisa masuk menjadi anggota peserta PKH. Bagaimana kalau 70 tahun ke bawah itu belum bisa? Ya, harus 70 dari 70 tahun ke atas. Nah, itu baru bisa dihitung. Kemudian anak disabilitas. Nah, ini komponen yang keenam, anak disabilitas. Apa sih maksudnya anak disabilitas itu? Jadi disabilitas itu adalah anak yang cacat fisik sejak dia lahir. Nah, gimana sih cacat fisiknya itu? Dia tidak bisa makan sendiri, ya, tanpa ada bantuan orang lain. Itu namanya anak disabilitas. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih singkatnya, lagi sekali syarat menjadi peserta PKH itu adalah yang pertama memiliki ibu hamil, ya. Kemudian anak balita, harus ada anak balita, anak usia dini. Kemudian harus ada anak sekolah yang dihitung dari anak SD, SMP, SMA. Kemudian lansia, orang yang lanjut usia yang dihitung dari usia 70 tahun ke atas. Kemudian anak disabilitas. Nah, ini 6 komponen ini harus salah satunya kita punya, baru kita bisa menjadi peserta PKH. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, jika ada salah satu komponen yang Bapak Ibu miliki, nah berarti Bapak dan Ibu berhak menjadi peserta PKH. Tetapi bukan berarti Bapak dan Ibu wajib menjadi anggota PKH. Nah, kenapa? Nah, karena masih banyak orang yang memiliki komponen-komponen tersebut, tetapi sampai saat ini mereka belum bisa menjadi peserta PKH. Itu kenapa? Ada beberapa alasan. Alasannya yang pertama adalah datanya itu belum dikonsolidasi atau belum online. Jadi data keluarga
data kartu keluarga Bapak dan Ibu kadang-kadang belum online sehingga tidak bisa terbaca di pusat. Nah, itu masalah yang pertama dan sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi jika data Bapak dan Ibu belum online, maka silahkan konsolidasi di kantor camat. Nah, ini penyebabnya ini ya, penyebabnya. Nah, bagaimanapun miskinnya kita, bagaimanapun ya kepinginnya kita mau dapat, tetapi jika data kita tidak online, ya tidak bisa. Karena pemerintah itu bekerja dengan data. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan kadusnya, jangan salahkan kaur desanya, jangan salahkan kepala desanya, bahkan jangan salahkan siapa-siapa saja, itu yang lebih baik. Nah, salahkan saja diri sendiri ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita membahas ini, nah Bapak dan Ibu bisa paham bahwa siapa yang punya salah. Nah, kalau kesalahannya sendiri silakan diperbaiki dengan mengonlinekan atau mengkonsolidasikan kartu keluarganya di kantor camat pada bagian capil. Itu saja Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian selanjutnya masalah yang kedua, kadang-kadang data Bapak dan Ibu online. Ya, ini online, sudah online. Tetapi kok sampai saat ini saya belum bisa dapat, belum bisa menjadi peserta PKH. Padahal saya sudah banyak komponen. Saya punya anak sekolah, saya punya orang tua yang lansia, saya juga hamil. Tapi kok sampai saat ini saya belum bisa dapat. Padahal data saya online. Tapi apa masalahnya lagi? Silakan Bapak dan Ibu cek data Anda, apakah data Anda itu sudah masuk di data DTKS seperti yang kami sampaikan pada video sebelumnya. Nah, karena ketika data Bapak dan Ibu sudah masuk di data DTKS, nah maka Bapak dan Ibu termasuk keluarga yang kurang mampu, yang harus disejahterakan oleh pemerintah. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Kadang-kadang hanya dua penyebabnya ya. Data keluarga kita tidak online dan kita belum terdaftar di data DTKS. Nah, lagi sekali pesan kami, jangan salahkan siapa-siapa jika hal ini terjadi pada diri Bapak dan Ibu. Mari perbaiki diri dengan mengerjakan prosesnya ya, mengikuti proses-prosesnya supaya Bapak dan Ibu bisa menjadi peserta PKH. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, semoga Bapak dan Ibu segera bisa mendapatkan bantuan PKH. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.